penuh harapan. Tar dulu. Saya nggak bisa buru-buru. Bagaimana saya bisa tahu? Calon pemimpin yang bermutu. Man, please man, come on man. Boya situ my friend, jangan jadi cewek. Sekarang zamannya udah keren. Pakai internet. Google aja man. Ketik nama calonnya. Bukan judul partainya. Itu. Kalau ngetop sepak terjangnya, Pasti keluar beritanya. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Terima kasih masih bersama kami debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015. Untuk sesi ketiga ini kami akan mengajukan dua pertanyaan yang sama kepada kedua pasangan calon. Untuk kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang sangat terkait dengan pembangunan Pasaman adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Jika Bapak terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati, apa prioritas utama Bapak dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kabupaten Pasaman dalam 5 tahun ke depan? Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama tentu kita bagaimana menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berintegritas. Bagaimana kita yang pertama rekrutmen aparatur kita benar-benar orang-orang yang memenuhi kriteria, teruji dan terukur, dan mempunyai kemampuan di bidangnya dan memiliki kompetensi di bidangnya. Itu pertama. Yang kedua, di samping orang yang kita rekrut menempati jabatan tersebut memiliki kompetensi di bidangnya, tentu kita juga bagaimana aparatur kita ini kita berikan rambu-rambu yang jelas. Ya, misalnya dalam bidang pelayanan publik, masyarakat harus jelas. Dia misalnya untuk mengurus suatu KTP misalnya, atau KK misalnya, perizinan apa misalnya, ini harus jelas. Artinya seluruh SKPD yang ada, ini harus memiliki SOP yang jelas, ya, standar operasional. Karena tanpa standar operasional yang jelas, ini membuka peluang untuk terjadinya kolusi, korupsi dan lain sebagainya. Jadi perlu ada SOP, standar operasional yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Yang ketiga, yang tak kalah penting, bagaimana kita menanamkan komitmen moral, ya. Kita lakukan misalnya dengan menandatangani fakta integritas. Apabila terbukti seorang aparatur kita menyalahi aturan, menyalahi ketentuan yang ada, kita ambil tindakan punishment. Bagi yang berprestasi kita berikan reward. Inilah cara-cara kita membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, yang memiliki komitmen moral seperti yang kita harapkan bersama tentunya. Kami yakin dan percaya kalau kami diamanahi oleh masyarakat Pasaman bersama Pak Daniel sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, hal ini akan dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Baik Bapak.
Selanjutnya pertanyaan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 2. Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang sangat terkait dengan pembangunan Kabupaten Pasaman adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Jika Bapak terpilih nanti menjadi bupati dan wakil bupati, apa prioritas utama Bapak dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kabupaten Pasaman? 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita tahu persis bahwa pembangunan pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Pasaman selama ini, atau paling tidak 5 tahun terakhir, menurut saya adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Malah pemerintah digunakan untuk pencitraan yang ternyata menyesatkan. Contohnya saja, gembar-gembor selama ini belanja pegawai negeri atau pegawai yang di bawah 50%. Padahal kenyataan belanja pegawai dibandingkan pos belanja lainnya sering disebut sebagai belanja publik, tidak pernah di bawah 50%. Berukit ini proporsi sebenarnya dari belanja pegawai pemerintah Kabupaten Pasaman dari tahun ke tahun. Semenjak 2011 sebenarnya 56%, 2012 56%, 2013 53%, dan 2014 kemarin ini 52%. Sumber ini dari Pasaman dalam angka yang terbagi dan terbitan yang sedang diolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi apa yang selama ini dibawakan atau disampaikan kepada kita, itu saya anggap adalah kebohongan publik sesuai dengan data yang kita dapat. Terima kasih. Bisa ditambah? Tambahan dari kami, karena kalau kita berdiri di depan kantor bupati, kami berasal dari panitia lelang juga. Di depan kantor bupati ada IGD yang belum siap. Udah bersama kata orang bos Waktu habis, Pak. Terima kasih. Ya. Para hadirin yang berbahagia, kita masuk ke pertanyaan kedua. Baik, moderator, saya minta dulu barangkali yang dijawab itu pertanyaan. Saya minta ini. Kalau enggak saya enggak ikut ya debat ini. Yang dijawab itu pertanyaan. Ya. Bukan pertanyaan kali. Barangkali gitu. Ya. Moderator. Yang dijawab itu pertanyaan. Tolong moderator kendalikan gitu. ini. Ya, tolong dikendalikan Baik, ini. kita lanjutkan. Nanti ada sesi langsung kita tanya jawab. Saya minta dikendalikan. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kesempatan pertama kita berikan kepada calon nomor urut 2. Pada era teknologi informasi dan komunikasi ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik semakin berat, di mana harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, baik pelayanan dasar, pelayanan administrasi, maupun pelayanan penyediaan dan pendistribusian barang dan jasa. Pertanyaannya, apa kebijakan dan program terpadu Bapak untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat Pasaman 5 tahun ke depan? 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pelayanan publik yang seharusnya ada di pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman, harusnya apa yang kita programkan kita laksanakan sesuai dengan program, sehingga masyarakat daripada Kabupaten Pasaman merasa nyaman, tahu persis apa yang akan kita kerjakan dan apa yang kita bangun untuk 5 tahun ke depan, walaupun per tahun kita
bikin perencanaannya. Kemudian masyarakat kita adalah masyarakat yang santun, masyarakat yang sopan, masyarakat yang ingin tahu, sehingga sebenarnya pembangunan di Kabupaten Pasaman dimulai dari Musrenbang Jorong, Nagari, kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, di Pasaman ini yang kita lihat banyak atau sering terjadi kegiatan atau program atau pembangunan yang naik di jalan. Oleh karena itu, masyarakat merasa tidak nyaman, masyarakat tidak merasa terlayani dengan baik oleh pemerintah daerah yang terbatas untuk datang menghadap atau datang ke kantor, ke rumah dan lain sebagainya dengan alasan kesibukan. Tolong tambah. Untuk kita ketahui semua, kami sering berkunjung ke rumah sakit RSUD Kabupaten Lubuk Kaping yang berada di depan kita. Kami sangat sedih sebagai generasi muda bagaimana pelayanan di rumah sakit umum yang kita banggakan untuk di Pasaman. Warga Pasaman, masyarakat Pasaman, buka mata, buka telinga, sama-sama kita lihat ke rumah sakit bagaimana sebetulnya pelayanan yang ada. Kami siap merubah, Yusuf atau siap merubahnya pelayanan publik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sama kami ajukan kepada pasangan nomor urut 2. Pada era teknologi informasi dan komunikasi ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik semakin berat, di mana harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas seperti pelayanan dasar, pelayanan administrasi, perizinan, penyediaan dan pendistribusian barang dan jasa semakin meningkat. Pertanyaannya, apa kebijakan dan program terpadu Bapak untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat Pasaman Barat, Pasaman 5 tahun yang ke depan? Pertama, tentu kita dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita ingin bagaimana pelayanan publik ini semakin baik. Tentu kita mulai dari aparaturnya juga. Karena sebaik apapun sistem kita bangun, tanpa didukung oleh aparatur yang memiliki komitmen yang jelas, yang terukur, ini pelayanan publik yang prima ini akan sulit kita wujudkan. Kemudian kedua, kita setelah rekrutmen aparaturnya, baru regulasinya kita benahi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Seorang masyarakat mengurus suatu perizinan itu harus jelas ukurannya, ya, lamanya berapa, biayanya berapa dan lain sebagainya harus jelas terukur, ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting bagi kita harus ada SOP, ya, bagi masing-masing SKPD kita ini. Kemudian juga pendelegasian kewenangan, ya, yang bisa didelegasikan ke kecamatan, ini dari kabupaten juga harus didelegasikan ke kecamatan, sehingga terbagi habis, sehingga masyarakat yang ingin berurusan ini akan dengan mudah dapat mengakses pelayanan-pelayanan tersebut. Khusus mengenai perencanaan, sebenarnya lah perencanaan yang naik di jalan itu tidak pernah ada di Kabupaten Pasaman. Perlu kita catat, Kabupaten Pasaman tercatat sebagai satu kabupaten terbaik di Indonesia dalam menyusun dokumen perencanaan. Keliru kalau saudara mengatakan, ya, keliru sekali kalau saudara mengatakan perencanaan naik di jalan. Maaf hadirin. Saya ingin debat ini berjalan dalam alur yang benar, ya, agar berjalan dalam alur yang benar supaya tidak saling hujat di sini, ya. Ini yang saya minta. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Silakan, Pak. Dan kemudian mewujudkan integrasi perencanaan pembangunan, kita merencanakan e-musrenbang dan pengadaan penganggaran e-budgeting. Kita semua pakai elektronik sekian. Terima kasih. Ya, waktu habis. Demikian tadi jawaban dari kedua pasangan calon untuk 2 pertanyaan yang kami ajukan. Untuk selanjutnya kami mohon kerjasama dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin dan hadirat, baik dalam ruangan ini maupun di luar. Selama debat berlangsung, tidak ada yang tepuk tangan dan melakukan yel-yel atau teriakan, supaya para calon kita bisa konsentrasi untuk menyampaikan jawaban. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih berlanjut untuk sesi keempat
Tapi sebelum itu mari kita ikuti dulu jeda iklan. Terima kasih. Kontestasi demokrasi Kabupaten Pasaman sudah semakin dekat. Coblos pada salah satu nomor urut atau foto atau nama pasangan calon sesuai dengan hati nurani Anda. Kenali calon bupati dan wakil bupati dan tentukan pilihan Anda. Buktikan rasa cinta kita terhadap Pasaman dengan hadir di TPS 9 Desember 2015. Perhatikan surat suara, cermati, dan tentukan pilihan Anda. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman siap mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2015. Penyelenggara berintegritas, pemilih cerdas, memilih pemimpin berkualitas. Dipersembahkan oleh masih dalam debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2015. Dan hadirin, acara ini juga disiarkan secara langsung di Radio Pemda Pasaman, Spasi FM 99,5 MHz, dan mungkin bagi Anda yang saat ini suasana juga sudah mulai panas Bapak Ibu ya. Dan mungkin tidak hanya panas di dalam, juga di luar juga panas begitu. Namun kita sama-sama berharap Bapak, Ibu yang ada di luar sana, kita berharap mendapatkan pemimpin yang layak memimpin Pasaman 5 tahun ke depan. Dan mungkin saja akan terlihat dari saat ini. Saat ini tertibnya para pendukung, simpatisannya seperti apa, akan terlihat begitu ya, dari siapa yang akan mereka pilih nantinya. Namun kita sama-sama berharap baik itu para pendukung yang ada di dalam, please jangan ada emosi, begitu juga yang ada di luar sana. Bapak Ibu yang ada di luar gimana? Jangan emosi ya Pak, Ibu ya, please. Oke. Dan kemudian juga yang ada di sini, Bapak Ibu, kita juga informasikan kembali, janganlah ada pembicaraan di antara kita ketika moderatornya lagi berbicara. Pak, Ibu setuju ya? Tadi janjinya setuju. Ibu tadi janjinya setuju, tapi ngomong juga ketika ada moderatornya ngomong. Bapak yang di luar, Ibu-ibu yang di luar, please tolong jangan ada yang emosi juga. Wajar saja, kita sama-sama mencari ya, siapa sih nanti yang memimpin Pasaman yang akan lebih baik ke depannya, begitu. Nah, baiklah, kita undang kembali kepada para simpatisan, pendukung. Saya pengen dengar lagi nih, tapi masing-masing ya Pak ya. Saya pengen dengar dulu nih, para pendukung dari nomor urut 1, yel-yelnya seperti apa. Mana nih yel-yelnya pendukung urut 1? Nah, kali ini boleh tepuk tangan dong semuanya, baik itu di luar juga. Oke, yang di luar juga boleh ya, juga boleh berbicara saat ini. Tapi nanti ketika debat nggak boleh Pak Ibu berbicara nanti. Saya mohon tolong jaga emosinya juga, tolong juga kita jaga tata tertibnya Pak ya Ibu. Kemudian pasangan nomor urut 2, silakan yel-yelnya biar lebih hangat lagi nih suasananya Bapak Ibu. Terima kasih. Pasaman. 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 Terima kasih. Jangan emosi. Jangan emosi. Jaga tata tertib. Demi kebersamaan kita bersama. Oke, luar biasa. Dan kembali saya informasikan kepada para hadirin untuk kembali menjaga tata tertibnya, karena tidak hanya kita saja ya yang saat ini mendengar, tidak hanya di luar saja, karena seluruh yang mendapatkan jaringan 99,5 MHz di Spasi FM juga dengar kita loh Pak, Ibu. Baiklah, kita langsung masuk ke next session berikutnya, kita kembalikan ke moderator. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia,
Sekarang kita masuk ke segmen keempat. Untuk segmen keempat ini kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi visi misi dari wakil kedua pasangan calon. Khusus untuk wakil, kami akan mengajukan 2 pertanyaan untuk kedua wakil dari kedua pasangan calon ini. Kesempatan pertama kami berikan untuk nomor urut 2. Dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, ternyata sampai saat ini sulit diatasi terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Kebanyakan pemerintah daerah gagal dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan kebijakan clean and clear di wilayah izin pertambangan. Apa kebijakan Bapak ke depan dalam rangka mewujudkan pertambangan berkelanjutan di Pasaman, dan bagaimana Bapak menjamin terwujudnya kebijakan clean and clear ini di Pasaman? 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Sebelumnya kami tidak pernah menghujat, tetapi karena saya orang baru di Pasaman, saya generasi muda, saya kalau orang Minang mencaliak tuah kanan manang, mencaliak condong mato kanan lama, condong ke selero, condong mato kanan rancak, condong selero kanan lama, mencaliak tuah nangka sudah. Tentu saya melihat 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini tentu saya pelajari 5 tahun belakang. Itu maksudnya. Contohnya pertambangan. Pernah saya mendengar waktu saya di Aceh dulu atau di Medan, ada demo dia manggih katanya. Itu akan dilaksanakan pertambangan. Jadi di dalam hati saya, kalau kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pasaman, mungkin niniak mama alim ulama cadiak pandai suluh bendang dam nagari, termasuk bundukan duang, kami dudukkan sarape sabangku yobana bataan yang namanya adek lamu pusako usang. Bagaimana tambang di Pasaman ini betul-betul untuk kerakyatan masyarakat, karena sudah ada SOP yang mengatur begitu. Pemerintah dalam ini saya tegaskan, kami kalau menjadi bupati dan wakil bupati Pasaman tidak akan semena-mena terhadap masyarakat Pasaman, karena masyarakat Pasaman adalah warga kami. Kami adalah cuman sebagai amanah dari masyarakat Pasaman, tidak akan menggunakan tangan besi. Biarpun bupatinya mantan polisi, saya pun mantan tentara, insya Allah niniak mama nang kami hanjuang tinggi dulu. Insya Allah kami berjanji di depan niniak mama alim ulama bagaimana Pasaman seutuhnya, karena SOP atau standar sudah ada. Nah, disinilah sebetulnya tugas seorang bupati atau wakil bupati, bagaimana dia mendekati ke rakyatnya. Tentu kalau di Minangkabau niniak mama nang paralu dulu, niniak mama nang kita juang dulu mak. Itu yang harapan kami. Saya tegaskan di sini. Insya Allah akan kami laksanakan itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan mengajukan pertanyaan yang sama untuk wakil dari pasangan calon pertama. Dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, ternyata sampai saat ini sulit diatasi terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Kebanyakan pemerintah daerah gagal dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan kebijakan clean and clear di wilayah izin pertambangan. Sebagai daerah yang punya potensi pertambangan, apa kebijakan yang akan Bapak lakukan ke depan untuk mewujudkan pertambangan berkelanjutan di Pasaman, dan bagaimana Bapak menjamin terwujudnya kebijakan clean and clear itu? 2 menit dari sekarang. Terima kasih moderator, langsung saya jawab. Kalau kita ingin melakukan pertambangan yang berkelanjutan di ranah Pasaman, pertama kita harus petakan secara keseluruhan. Lihat situasi lingkungan, lihat keadaan lokasi yang akan kita bangun, apakah cagar alam apa yang sebagainya, kemudian baru kita berikan perizinan sesuai dengan apa yang ketentuan yang telah berada. Masalahnya kami kepada moderator, di Pasaman ini semua tambang telah dikeluarkan izinnya oleh bupati lama. Bahkan sekarang terus terang kami sampaikan, 2/3 masyarakat Pasaman yang punya tambang habis izinnya secara keseluruhan, diambil oleh orang-orang luar yang ada sekarang. Bisa dibuktikan. Jadi maka kita kalau ingin melakukan
pertambangan yang ada, kita harus benar-benar melihat wilayah pertambangan itu apakah cagar alam atau tidak. Apakah benar-benar bisa dilakukan di sana atau tidak. Kemudian demikian juga kita harus lihat situasi lingkungannya. Kemudian kita harus pelajari konflik sosialnya bagaimana di daerah itu, sesuai dengan kultur daerah yang ada di sekelilingnya. Itu yang harus kita lakukan. Tidak sembrono memberikan izin seperti yang sudah-sudah, yang hingga sekarang terus kami rasakan. Memimpin Pasaman ini, akibat pertambangan ini terjadi sesuatu yang tidak beres di Pasaman ini. Contohnya Soma, kami dituntut di sana dibangun sawit tanpa memperhatikan lingkungan, masyarakat teraniaya, jalan rusak, nanti kita tuntut secara bersama-sama. Terus terang saya katakan. Jadi kami sampaikan terus terang, insya Allah kalau kami terpilih dengan Pak Beni, kita akan tata sebaik mungkin. Tetapi percayalah bahwasanya tanpa memperhatikan yang tiga itu, izin pertambangan di ranah Pasaman yang kita cinta ini tidak akan mungkin kita akan keluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu para hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan kedua untuk kedua wakil, tidak bosan-bosannya kami memohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu